Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya nak, meskipun kita belajarnya secara online atau daring. Oke, minggu lalu Bu Widya menjelaskan tentang cara menentukan ide pokok. Ingat ya nak, ide pokok terdapat di kalimat utama. Nah, sedangkan satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf deduktif. Yang kedua, jenis paragraf induktif. Dan yang ketiga, jenis paragraf campuran. Jenis paragraf campuran ini gabungan dari jenis paragraf deduktif dan induktif. Oke, untuk lebih jelasnya, kalian simak baik-baik video berikut ya nak. Jangan dilompat-lompat, nggak boleh dilompat-lompat ya. Oke? Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Umumnya, paragraf deduktif diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, lalu disusul dengan penjelasan-penjelasan khusus berupa contoh-contoh, bukti-bukti, rincian khusus, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Cicak mempunyai perlindungan diri yang unik. Ia mampu mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Kemampuan ini disebut autotomi. Pemangsa akan mengira ekornya yang putus adalah tubuh cicak, sehingga cicak dengan leluasa melarikan diri. Nah, dari contoh yang Ibu bacakan tadi, kira-kira ide pokoknya yang mana ya? Ingat, deduktif itu ide pokoknya terletak di awal paragraf. Ya, berarti ide pokoknya adalah cicak mempunyai perlindungan diri yang unik. Kalimat kedua sampai terakhir itu termasuk kalimat penjelas. Sudah paham ya? Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak atau ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah mulai dari tata usaha, kantin, koperasi, satpam juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, dari contoh yang Ibu bacakan tadi, kira-kira kalimat utamanya atau ide pokoknya terletak di mana ya? Ya, ide pokoknya atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang memiliki dua kalimat utama, yaitu terletak pada awal paragraf dan akhir paragraf. Jenis paragraf ini sering disebut juga sebagai kombinasi dari paragraf induktif dan paragraf deduktif. Selain dari kalimat di atas, berfungsi sebagai kalimat penjelas. Perhatikan contoh berikut. Apabila kita jarang mengkonsumsi sayuran hijau,
bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Pertama, kita rentan terkena penyakit. Kita bisa menderita anemia atau kekurangan darah. Karena kurangnya serat, kita juga mudah mengalami sembelit. Ternyata, jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berbahaya bagi tubuh kita. Nah, dari contoh tersebut, kalimat utamanya adalah terletak di kalimat pertama atau di awal paragraf, yaitu apabila kita jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Kemudian terletak di kalimat terakhir atau di akhir paragraf, yaitu penegasan kembali dari kalimat utama atau dari kalimat pertama. Ternyata jarang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berbahaya bagi tubuh kita. Bagaimana penjelasan tadi? Sudah paham ya anak soleh dan soleha? Ya, jadi kesimpulannya adalah ada 3 jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif yang kalimat utamanya atau ide pokoknya terletak di awal. Yang kedua, jenis paragraf induktif yang ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Kemudian, yang ketiga itu paragraf campuran. Ide pokoknya terletak di awal dan di akhir. Ya, sekian materi dari Bu Widya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya anak soleh dan soleha. Terima kasih juga buat ayah bunda yang telah menemani anak-anak di rumah. Wassalamualaikum